Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran fisika. Kali ini kita akan melanjutkan video pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang menerapkan konsep usaha dan energi. Untuk yang bagian kedua ini, kita akan khusus membahas tentang energi. Baik, langsung saja kita mulai. Energi adalah kemampuan melakukan suatu usaha. Jadi energi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha. Karena dimensi energi sama dengan usaha, maka satuan energi sama dengan satuan usaha, yaitu joule ya. Nah, energi bisa berupa energi potensial dan energi kinetik ya. Sedangkan energi potensial itu bisa berupa energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas. Gabungan antara energi potensial dengan energi kinetik disebut dengan energi mekanik. Jadi energi mekanik itu merupakan gabungan dari energi potensial dan energi kinetik. Nah, ini merupakan peta konsep yang akan kita pelajari di video pembelajaran kali ini ya. Kita mulai yang pertama, energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya. Energi potensial dapat berupa energi potensial gravitasi atau energi potensial pegas. Nah, pada poin A kita pelajari dulu energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi merupakan energi potensial yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya yang relatif terhadap acuan tertentu. Ya, acuan yang diambil biasanya permukaan tanah dengan ketinggian posisi benda. Jadi contoh yang mudah adalah buah jatuh dari pohonnya. Jadi misalkan contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk energi potensial ini adalah buah kelapa jatuh dari pohonnya, kemudian buah durian jatuh dari pohonnya, kemudian genteng jatuh dari atap rumah dan sebagainya. Yang intinya sebuah benda yang ada di ketinggian ya, yang memiliki ketinggian H jika diukur dari permukaan tanah, maka itu memiliki energi potensial. Jadi itu ya. Nah, secara matematis energi potensial dirumuskan dengan EP sama dengan M kali G kali H. Jadi EP itu singkatan dari energi potensial gitu ya. Energi potensial sama dengan M kali G kali H. Nah, untuk keterangannya, EP itu merupakan energi potensial gravitasi. Satuannya adalah joule. M adalah massa benda. Satuannya kilogram ya. Ingat, satuannya kilogram. Jadi nanti ketika ada soal atau permasalahan yang satuannya adalah gram, maka dikonversi dulu menjadi kilogram. G merupakan percepatan gravitasi bumi. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. H merupakan ketinggian benda diukur dari titik acuan tanah ya, permukaan tanah. Jadi H adalah ketinggian benda diukur dari permukaan tanah. Nah, itu simpel sekali persamaan untuk energi potensial ya. Yang poin B, energi potensial pegas. Energi potensial pegas disebut juga energi potensial elastik ya. Energi potensial pegas dimiliki pegas yang diregangkan baik oleh tarikan maupun oleh beban yang digantungkan pada pegas tersebut. Contohnya misalkan energi yang dimiliki oleh shock breaker yang ada di sepeda motor, energi potensial pegas pada shock breaker yang ada di mobil itu. Nah, saat diregangkan, pegas memiliki kecenderungan untuk kembali ke bentuk semula karena adanya gaya pemulih atau restoring force ya. Jadi misalkan ini sebuah gambar pegas. Ini pegas ini awalnya kosong atau tanpa beban ya, tanpa diberi gaya apapun. Nah, ini awalnya sekian panjangnya, kemudian ini awalnya sekian panjangnya ya. Nah, kemudian setelah diberi beban, ini beban ya, diberi beban,
misalkan sejumlah M gitu ya. Nah, sehingga akan meregang, otomatis pegas itu akan meregang sejauh X ya, sejauh X. Nah, ketika beban dilepas, maka otomatis pegas akan kembali ke bentuk semula ya, sehingga memiliki energi ya, energi. Nah, inilah yang disebut dengan gaya pemulih atau restoring force ya. Besarannya ini F sama dengan min K kali X. Jadi itu. Nah, kenapa kok nilainya min, Pak? Karena awalnya gaya itu karena diberi beban ke bawah gitu ya. Dan ini gaya pemulihnya adalah mesti berlawanan dengan gaya awalnya ya yang diberikan. Awalnya ke bawah, maka ini gayanya ke atas gitu ya. Maka nilainya adalah negatif. Jadi F sama dengan min K kali X. Nah, secara matematis besarnya gaya pemulih atau F rest ya, disingkat F rest pada pegas ditentukan oleh F rest sama dengan min K kali X. F rest merupakan gaya pemulih atau restoring force, satuannya adalah Newton. Kemudian K merupakan konstanta pegas, satuannya Newton per meter. Jadi setiap pegas itu, setiap peer shock itu, shock breaker itu pasti memiliki nilai konstantanya ya. Nah, semakin besar nilai konstanta maka pegas itu semakin kaku. Yang X merupakan regangan. X itu merupakan regangan ya. Satuannya adalah meter. Nah, kalau untuk energi potensial pegas sendiri itu dirumuskan dengan EPP, disingkat EPP ya, energi potensial pegas. EPP sama dengan setengah kali K kali X kuadrat. Ini keterangannya, EPP sama dengan energi potensial pegas, satuannya joule ya. Energi usaha satuannya joule. Kemudian K konstanta pegas itu satuannya Newton per meter, dan X regangan yang dialami oleh pegas, satuannya adalah meter. Ingat, satuannya adalah meter. Kalau ada soal yang satuannya sentimeter, maka dirubah dulu ke meter atau dikonversi dulu ke meter gitu ya. Nah, itu gambar di bawah merupakan ilustrasi jika sebuah pegas diberikan gaya ya, berikan gaya awal. Nah, awalnya kan sekian panjangnya, ini panjang pegas mula-mula ini sekian. Ketika diberi dorongan, gaya dorongan ke arah kiri ya, dorongan ke arah kiri sejauh X ini ya, sehingga pegas meregang sejauh X, maka gaya pemulihnya otomatis akan berlawanan dengan gaya awalnya, yaitu ke kanan. Jadi gayanya ke kanan, pegasnya akan kembali ke kanan. Seberapa gaya tersebut? Ya ini sejumlah K kali X. Nah, tanda minus ini merupakan menunjukkan arah ya, arah dari berlawanan dengan gaya awalnya. Nah, itu tentang gaya pemulih dan energi potensial pegas. Nah, sekarang contoh soal. Yang pertama, sebutir kelapa bermasa 0,5 kg tergantung pada pohonnya di ketinggian 10 meter dari permukaan tanah. Hitunglah energi potensial yang tersimpan dalam kelapa tersebut. Seperti biasa ya, dalam fisika harus diketahui yang ada di soal itu apa, informasi yang kita gali di soal apa. Yang pertama adalah sebutir kelapa bermasa ya, bermasa itu simbolnya massa adalah M. Jadi kita tulis M sama dengan 0,5 kg. Kemudian kita lanjut lagi membacanya, tergantung pada pohonnya di ketinggian 10 meter dari permukaan tanah. Ketinggian itu adalah H ya, simbolnya H. Maka H sama dengan 10 meter. Kemudian nah ini merupakan kesepakatan ya, G ya, nilai G. Nilai G atau percepatan gravitasi bumi jika ada di soal, misalkan dalam kurung G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Jadi kalau di soal ada, maka itu yang kita pakai. Tetapi kalau di soal tidak disebutkan nilai G-nya, maka otomatis nilai G-nya adalah bernilai 10 meter per sekon kuadrat. Jadi begitu ya. Nah, karena di soal nomor 1 ini tidak ada keterangan G-nya, maka otomatis langsung kita tulis G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, itu yang data-data yang kita ketahui dari soal. Nah, sekarang ditanya. Nah, yang ditanyakan di soal apa? Hitunglah
energi potensial yang tersimpan dalam kelapa tersebut. Jadi yang ditanyakan adalah simbolnya adalah EP, energi potensial. Nah, kita tulis seperti itu ya, ditanya EP sama dengan berapa gitu ya. Kemudian kita jawab. Nah, sesuai dengan persamaan yang pertama tadi, EP sama dengan M kali G kali H. Jadi energi potensial itu rumusnya adalah EP sama dengan M kali G kali H. Jadi langsung saja kita masukkan nilai M-nya adalah 0,5. Sementara satuannya diabaikan dulu ya, nanti biar tidak bingung dalam perhitungan gitu. Kalau yang sudah terbiasa tidak apa-apa, dimasukkan sekali tidak apa-apa. Tapi biasanya nanti bagi yang baru belajar itu satuannya diminggirkan dulu atau tidak tulis dulu tidak apa-apa, asalkan satuannya dalam bentuk SI ya, satuan internasional. Jadi nanti langsung untuk hasil akhirnya langsung juga ke SI juga gitu ya. Nah, EP sama dengan masanya 0,5, kemudian H-nya adalah 10 dan G-nya adalah 10. Maka langsung aja kita kalikan 0,5 kali 10 kali 10, hasilnya adalah 50 Joule. Nah, ini maksudnya. Jadi satuan itu tulis. Nah, tapi langsung muncul satuan SI-nya ya di akhir. Satuan internasionalnya di akhir gitu. Tak masalah ya. Nah, ini gambar samping adalah ilustrasi ya, buah kelapa, kemudian pohon kelapa tingginya dari permukaan tanah 10 meter. Jadi kalau ada pohon kelapa kemudian tingginya segitu buah kelapanya, maka kalau jatuh itu buah kelapanya memiliki energi sebesar 50 Joule. Nah, itu soal nomor 1. Sekarang soal nomor 2, sebatang pegas dengan konstanta pegas 400 Newton per meter, ujungnya ditarik sehingga mengalami regangan sejauh 10 cm. Berapakah energi potensial pegas yang dialami oleh pegas tersebut? Seperti biasa, diketahui dulu ya, apa itu? Sebatang pegas dengan konstanta pegas 400. Maka kita tulis konstanta pegas. Konstanta pegas itu simbolnya adalah K. K sama dengan 400 Newton per meter. Kemudian kita lanjut bacanya, ujungnya ditarik sehingga mengalami regangan. Jadi regangan simbolnya adalah X tadi ya. X sama dengan 10 cm. Nah, ini harus dikonversi dulu ya, karena satuannya di soal cm, sedangkan satuan SI untuk regangan adalah meter. Maka 10 cm dikonversi dulu, dirubah dulu menjadi meter, yang hasilnya adalah 0,1 meter. Nah, jika belum paham mengenai konversi satuan, maka ada video khusus tentang ini ya. Ini sudah saya share videonya, ada di pojok kanan atas. Nah, itu video tentang konversi satuan. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah energi potensial pegas ya, atau EPP sama dengan berapa gitu ya. Nah, itu gambar samping seperti itu ya ilustrasinya ya. Kemudian jawab. Seperti persamaan tadi, EPP sama dengan setengah kali K kali X kuadrat. Itu rumus untuk menentukan atau mencari nilai energi potensial pegas. Jadi EPP sama dengan setengah kali K kali X kuadrat. Langsung kita masukkan nilainya. Setengah tetap ya, K-nya kita rubah menjadi 400, kemudian X-nya 0,1 ya, bukan yang 10 ya, 0,1 yang kita masukkan. 0,1 dikuadratkan. Jadi dikuadratkan. Nah, setengah kali 400 hasilnya adalah 200. 0,1 kuadrat adalah 0,01. Sehingga 200 kali 0,01 hasilnya adalah 2. Dan satuan energi adalah Joule. Jadi hasilnya adalah energi potensial pegas untuk soal nomor 2 adalah 2 Joule. Nah, itu contoh soal ya sederhana tentang energi potensial. Nah, ini ada soal latihan untuk bahan pembelajaran di rumah. Silakan bisa dikerjakan. Itu bisa dicoba, mudah-mudahan mudah dipahami. Demikian video kali ini. Semoga mudah dipahami. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.